Bahkan ada beberapa tetangga guys, tetangga saya guys, itu yang mati, meninggal, ada yang bunuh diri gara-gara pinjaman online guys. Ngeri guys, ngeri pokoknya. Wis salah. Preview. Hai guys, jangan lupa ya subscribe dan dukung channel kita agar menjadi yang lebih baik, oke? Assalamualaikum guys, selamat pagi guys. Semoga kita semuanya penonton YouTube ini diberikan rezeki yang lancar, sehat walafiat. Kalau punya hutang bisa membayar hutangnya segera lunas guys. Ya guys, kali ini saya akan kita akan membahas tentang pinjaman online ya. Sengaja baru kali ini saya bahas karena ada beberapa teman, bahkan ada beberapa tetangga guys, tetangga saya guys, itu yang mati, meninggal, ada yang bunuh diri gara-gara pinjaman online guys. Ngeri guys, ngeri pokoknya. Wis salah. Kamu kalau mau pinjam, jangan sekali-kali, mohon maaf ya, aplikasi pinjaman online di sini, jangan sampai pinjam di pinjaman online. Jangan guys. Wis salah. Percaya sama saya, kejam guys. Ya. Karena platform pinjaman online itu platform yang sangat simpel, jadi siapapun bisa pinjam di situ tanpa ada persyaratan yang bertele-tele, tanpa harus pengajuan slip gaji, jaminan A, B, C, D, E, nggak ada, langsung fotokopi foto KTP selfie gini, cekrek, langsung cair guys. Bervariasi, ada yang mulai 1.500.000, 1 juta, bahkan sampai puluhan juta rupiah. Ngeri guys. Ada beberapa tetangga saya yang saya kenal bunuh diri guys, bunuh diri. Masya Allah, ada yang terlilit hutang guys, sampai nggak tahu pinjamnya berapa, numpuk jadi 300 juta guys. Rumah tangganya berantakan, yang pinjamkan istrinya, mungkin tanpa sepengetahuan suami ya. Ya kita tahu lah, ekonomi kita sekarang lagi sulit kan, mungkin istrinya itu pinjam untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, mungkin seperti itu. Apa sih bahayanya untuk pinjaman online sampai sengeri itu? Nggak apa ya, bukan rahasia umum lagi guys, bukan rahasia lagi ya. Yang menjadi seperti itu adalah faktor bunganya guys, ngeri guys. Ini saya baca di, nanti saya tunjukkan yang di sini, Nah, ini ya. Saya screenshot di sini. Pinjaman online yang sesuai dengan anjuran OJK itu bunganya 0,4% per hari untuk pinjaman yang di bawah 30 hari. Coba, ngeri nggak?
Itu rekomendasi dari ini. Otoritas Jasa Keuangan kembali menegaskan bunga pinjaman online pinjol resmi di Indonesia maksimal 0,4% per hari untuk pinjaman multiguna dan jangka pendek. Jadi jangka pendek di sini itu adalah di bawah 30 hari, guys. Bayangkan. Oke. Kalau itu 0,4% aja ya. Itu yang anjuran OJK maksimal. Kalau saya pakai setengah persen, 0,5% per hari, katakanlah kamu pinjamanmu itu 1 juta, ya. Nanti di awal akan dipotong administrasi dan sebagainya, anggaplah cairnya itu 800.000. Cairnya 800.000. Tapi kamu nanti bayar tetap 1 juta, guys. Oke. Kalau 15 hari, 0,5% kali 15 hari, itu artinya berapa? 7%. Benar nggak sih? 7,5% ya. Jadi kalau kamu pinjam 1 juta, ditambahkan 7,5%, saya cari bunganya aja ya. Kali 7,5%, bunganya tok Rp75.000. Kalau saya tambahkan 1 juta, itu Rp1.075.000 satu pinjaman online. Biasanya orang-orang itu pada saat mau jatuh tempo tidak bisa bayar, guys. Kan bayarnya jadi 1.075.000 itu paling rendah itu. Ada yang sampai wah semacam-macam pinjaman bunganya itu. Kalau nggak bisa bayar, otomatis sebelum jatuh tempo atau setelah jatuh tempo, setelah kena bunga semakin membengkak, orang-orang penghutang itu akan cenderung nutup hutang itu dengan pinjaman online lainnya. Jadi asalnya 1, bercabang jadi 2, 3 kan sama ini kan. Bercabang lagi jadi ini masing-masing 2 untuk menutupi ini jadi 5. Tidak selesai-selesai. 2 juta pernah saya dengar dari teman saya curhat. Asalnya 2 juta, terimanya itu sekitar 1.600.000 kalau tidak salah. Dalam sekian waktu, tidak tahu berapa lama, jadi 39 juta. Ayo, berani kamu tetap pinjaman online. Saran saya, kalau nggak punya uang dan nggak ada yang dipinjemi, ya, jual aset. Gadai dengan bunga yang sangat rendah atau gadai bunga yang sangat rendah. Kalau nggak ada, ngempet, wis. Oke, saya jelaskan di sini kenapa bisa se ekstrim itu pinjaman online, ya. Oke, ini dari halaman CNBC yang berjudul ini, awas, ini 3 resiko besar jika tak bayar pinjaman online. Langsung saja saya masuk di yang pertama, masuk dalam blacklist apa ini? SLIK OJK. Oke, saya jabarkan di sini. Setiap kali mengajukan pinjaman online, Anda pasti akan diminta untuk memberikan dokumen data pribadi sebagai syarat kepada pihak fintech, finansial teknologi ya. Dokumen tersebut biasanya meliputi KTP, KK, NPWP, akun internet banking, dan juga slip gaji. Nah, ini biasanya, ini teorinya begini, tapi biasanya kalau pinjol nggak pakai gini-gini, foto selfie cukup. Walaupun sederhana, adanya syarat ini ternyata bertujuan agar pihak fintech bisa mengetahui identitas diri nasabah seperti nama lengkap, alamat rumah, pekerjaan, alamat kantor, nomor kontak, orang terdekat, dan lain sebagainya. Ya, jika sampai tidak mampu melunasi cicilan pinjaman online, Anda harus bersiap menerima konsekuensi berupa data pribadi dilaporkan ke OJK dan masuk ke daftar hitam layanan pinjaman. Jangan dianggap remeh. Masuk ke daftar hitam ini berarti Anda akan kesulitan atau bahkan tidak mungkin lagi mengharap bantuan finansial kepada lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Karena hal ini sampai terjadi saat mengalami masalah keuangan yang pelik di kemudian hari, Anda tidak akan lagi mendapat kesempatan untuk bisa bangkit dari keterpurukan. Karena itu penting bagi Anda untuk selalu menjaga skor kredit agar senantiasa positif.
dengan cara membayar tagihan dari pinjaman jenis apapun tempat waktu. Dengan begitu, Anda akan dipercaya untuk melakukan pinjaman kembali di saat krusial dan benar-benar mendesak ke depannya. Jadi intinya, kalau kamu macet di pinjaman, bad debt, kasarnya begitu, jangan harap kamu bisa pinjam ke tempat lain, yang formal-formal lain. Kecuali kamu pinjam di Lintah Darat, atau kerabat, atau teman-temanmu yang nggak tahu kalau kamu adalah bad debt, jadi penghutang yang buruk di BI. Itu ya. Berikutnya, denda serta bunga yang terus menumpuk. Nah, ini yang saya tadi maksud. Sudah menjadi rahasia umum jika Anda harus membayar denda keterlambatan saat tidak mampu melunasi cicilan pinjaman online tepat waktu. Dengan sengaja tidak melunasi pinjaman online, beban denda ini akan terus berlangsung dan secara akumulatif membuat utang Anda makin menumpuk. Ya kan? Ditambah dengan beban bunga yang tergolong tinggi, tidak butuh waktu lama jumlah pinjaman online akan membengkak hingga akhirnya nyaris mustahil untuk bisa dilunasi. Sebagai solusi, saat cicilan pinjaman online makin sulit untuk dilunasi, Anda dapat mengajukan keringanan bunga atau memperpanjang tenornya. Dengan begitu, nominal cicilan akan makin terjangkau dan lebih mungkin untuk dilunasi hingga tuntas. Jika berdasarkan aturan yang diberlakukan oleh OJK, bunga dan juga denda keterlambatan yang dikenakan maksimal berada di angka 0,8% nih per harinya. 0,8 kan? Tadi saya bilang apa? 0,4 kan? Jadi kalau teorinya di luar di sana yang tidak memenuhi aturan OJK itu bisa ngeri guys bunganya per hari. Oke. Selain itu, jumlah denda keterlambatan maksimal yang bisa dikenakan adalah 100% dari jumlah pokok pinjaman. Itu nggak mungkin itu. Mesti menyalahi aturan pinjaman-pinjaman online itu. Sebagai contoh, saat Anda meminjam dana sekitar 3 juta dan menunggak dalam kurun waktu tertentu, jumlah dana yang harus dikembalikan adalah 2 kali lipatnya, yaitu 6 juta rupiah. Namun, aturan ini hanya berlaku pada fintech dan layanan pinjol yang legal dan terdaftar di OJK. Benar kan? Saya tadi bilang yang terdaftar di OJK, guys. Jadi, jangan heran jika Anda korban pinjaman abal-abal yang harus membayar tagihan melebihi 100% dari pokok pinjaman yang diajukannya dahulu. Jadi bunga yang semakin menumpuk, seperti yang saya bilang tadi, asalnya 2 juta jadi 39 juta. Dan itu kalau nggak dilunasi, nggak dihentikan, terus menumpuk, dan menumpuk. Ngeri, Pak. Akhirnya apa? Ya, nggak terbayar. Orang mikir, mohon maaf, bunuh diri, jalan-jalan pintas lainnya, kabur dari rumahnya, dari kampungnya, entah kemana. Banyak yang kayak gitu. Oke. Sekarang yang ketiga, kejaran debt collector meresahkan dan mengganggu kehidupan pribadi. Fintech memiliki prosedur yang ketat namun diatur dalam hal menanggulangi masalah peminjam yang mangkir dari tanggung jawab membayar cicilan. Aturan mengenai prosedur penagihan atau fintech ini diatur oleh AFPI atau Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Pada awal proses penagihan, nasabah hanya akan diingatkan melalui pesan singkat seperti SMS, email maupun telepon. Namun jika masih belum bayar juga, tim collection akan melakukan penagihan ke rumah peminjam ataupun menghubungi nomor kontak orang terdekatnya. Jika terus berlangsung dalam waktu lama, hal ini tentu akan berisiko mengganggu aktivitas sehari-hari Anda dan orang terdekat, serta membuat hidup menjadi tidak tenang. Ini yang membuat orang-orang itu nekat mengakhiri hidupnya, dianggap setelah berakhir hidupnya semuanya beres. Enggak, saudara. Hutang tetap jalan, saudara. Jangan pinjam di pinjaman online, saudara. Ya, guys. Kita, channel YouTube Serba Bagus, mengingatkan Anda semua, terutama saya pribadi, untuk jangan pinjam di pinjaman online. Jangan.
Lek gak duwe ngempet, wis gak kakek gaya. Wis ya. Kalau di kartu kredit, maaf ya, saya tidak membenarkan kartu kredit. Kamu hutang, bunganya masih terstruktur dengan baik. Karena kan bank, legalitasnya tinggi kan. Kamu bisa rubah ke dalam cicilan. Iya. Kalau misalkan kamu kredit mobil, kredit motor, nggak bisa bayar, mentok-mentok motormu, mobilmu kamu kembalikan atau ditarik leasing. Ya kan? Tapi nama BI-mu juga akan jelek. Tapi kalau pinjaman online, guys, hancur sudah. Hancur. Jangan percaya. Wis salah, percaya aku, guys. Ya. Saya sudah mengingatkan di sini ya. Siapapun Anda, jangan pinjam pinjaman online, jangan. Oke? Mungkin segitu saja dulu dari saya, dari kami Serba Bagus, untuk mengingatkan kita semua agar berhati-hati soal pinjam meminjam. Ya. Terima kasih sudah nonton sampai selesai. Jangan lupa untuk klik like, share, komen, dan subscribe. Thank you guys and bye bye.